إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول نبي بعده اللهم صل على نبينا الكرام حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang Allah muliakan, tiada untayan kata atau kalimat yang pantas sama-sama kita ucapkan pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, melainkan kata-kata pujian, kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat yang mengagungkan asma Allah sebagai tanda kita sebagai hambanya yang bersyukur, hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah banyak sekali memberikan kita kenikmatan dan anugerah yang sangat luar biasa, khususnya pada hari ini, yaitu kenikmatan hidayah, kenikmatan iman yang melekat dalam dada kita. Karena di luar sana yang sekarang mengaku umat Islam masih berkeliaran untuk tidak datang melaksanakan sholat Jumat. Hidayah belum datang ke mereka, cahaya Islam belum datang ke sanubari mereka.
Oleh karena itu kita patut bersyukur karena detik ini, hari ini, nikmat hidayah, nikmat keimanan masih ada dalam diri kita dan wajib kita pertahankan sampai ajal menjelang nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, kalau kita mengetahui hakikat dan tujuan hidup kita, hidup di dunia ini melainkan hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Kalaupun ada tujuan yang lain, itu hanya sebagai sampingan saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya tujuan beribadah pada Allah, sehingga setiap sendi kehidupan kita, setiap amaliyah yang kita kerjakan, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, semua bernilai ibadah. Contoh, kalau kita diamanahkan oleh Allah atau oleh manusia sebagai pimpinan, maka menjadi pimpinan yang amanah karena itu sifatnya adalah ibadah. Sebagai pegawai yang amanah karena hidupnya adalah untuk ibadah pada Allah. Sebagai pedagang yang jujur karena dia tahu hakikat hidup ini adalah untuk ibadah pada Allah. Sehingga aktivitas keduniawian yang dilaksanakan semua bernilai ibadah. Sehingga kita bisa melaksanakan semua aturan-aturan Allah karena tujuan kita adalah ibadah. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadis arba'in, salah satu materi yang diterangkan oleh Imam Nawawi di bab yang pertama mengenai niat, di situ ada 3 tingkatan ibadah yang beliau jelaskan kepada kita. Yang mana dari 3 tingkatan ibadah ini seperti apa? Yang pertama menurut beliau dalam syarah hadis arba'in disebutkan ayyab ala dzalika khaufa min Allah taala wa hadhi ibadatul abid. Ada orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut beliau Imam Nawawi ini bagaikan ibadahnya seorang budak atau hamba sahaya. Kalau kita beribadah pada Allah takut karena siksa api neraka, takut karena murka Allah, kalau menurut Imam Nawawi itu seperti ibadahnya seorang hamba. Tidak salah para jamaah sekalian. Ketika kita niat ibadah supaya terhindar dari api neraka, itu tidak salah. Karena memang kita ingin selamat dunia dan akhirat. Tapi itu masih kategori yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bedanya hamba sahaya, budak ataupun khadimat ataupun pramubakti. Kalau khadimat pramubakti itu digaji oleh majikan, oleh perusahaannya. Tapi kalau budak yang sebagaimana kita pahami di zaman dulu, budak itu seperti kita membeli barang. Kita beli budak ini maka dia akan menjadi milik kita. Tidak digaji, hanya sekedar diberikan makan. Kalau kita beli budak perempuan, maka itu otomatis sah menjadi istri kita atau halal menjadi teman pendamping kita. Ini yang pertama. Yang kedua menurut Imam Nawawi, tingkatan ibadah seperti apa? Apa yang beliau ungkapkan? Ayyab ala dzalika li talabis thawab wal jannah wa hadhihi ibadatul tujjar. Ada orang yang beribadah, seorang hamba yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kebaikan, untuk mengharapkan pahala ataupun untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatut tujjar. Dan ibadah yang seperti ini bagaikan seorang pedagang. Yang mana kita ketahui pedagang atau orang yang menjajakan barang jualannya, mereka ingin untung dalam perniagaannya. Dengan modal yang secukup-cukupnya mendapatkan keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya. Ketika kita beribadah, pahalanya 27 derajat. Seperti kita berpuasa, haji, umrah, hanya Allah.
kenikmatan yang tiada tara. Tapi menurut Imam Nawawi, ibadah yang kedua ini seperti ibadah seorang pedagang. Nah, kalau kita ibadah seperti ini tidak salah juga para jamaah. Kita sholat, kita baca Al-Quran, bersedekah, ibadah umrah dan haji, ya memang tujuannya supaya kita bisa masuk surga, mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Masyiral muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan. Yang ketiga, menurut Imam Nawawi, tingkatan ibadah ini, apakah ini ada dalam diri kita? Apa yang dia ungkapkan? Ayyaf'ala dzalika haya'an minallah ta'diyatan lil haqq lil ibadah wa ta'diyatan li syukrillah ta'ala. Ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tertanamnya rasa malu dalam diri kita, tertanamnya rasa cemas dalam diri kita, rasa khawatir dalam diri kita. Kenapa? Ta'diyatan li haqqil ibadah, karena kita menunaikan segala hak-hak dan kewajiban Allah berikan kepada kita, ataupun karena rasa syukur yang terhingga kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para jamaah sekalian? Ketika Allah berikan kepada kita sekarang ini nikmat keimanan, hidayah, yang kita dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari keburukan, dari kesyirikan, ini merupakan sangat anugerah yang sangat luar biasa para jamaah sekalian. Karena kalau hidayah jauh dari diri kita, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat. Tidak mungkin kita mudah untuk hadir ke majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, ini tingkat yang ketiga yang menurut beliau itu sangat paripurna. Kalau orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sangat urgent. Seperti halnya para bapak, para suami mencari nafkah untuk anak istrinya. Kalau tidak mencari nafkah, maka anak istrinya tidak bisa diberikan makan. Kalau tidak mencari nafkah, maka akan sehari ini 2-3 kali tidak makan, 2-3 hari tidak makan, maka akan mati. Penting. Begitu pula ibadah. Jangan sampai ada terbesit dalam diri kita, ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Memang tidak salah. Ketika kita sholat, yang penting kita sholat, memang. Yang penting kita sholat, memang. Ketika kita puasa Ramadan, kita wajib menunaikannya 30 hari penuh. Betul, tidak salah. Tapi dengan ibadah yang dia lakukan tidak menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Kalau orang yang beriman tertinggal 1 kali saja sholat berjamaah, sholat subuh, itu sebuah kerugian. Kenapa? Itu ibadah itu sebuah kebutuhan. Tertinggal sholat tahajud 1 malam saja karena kelalaian pada Allah, karena kelalaian kita, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Bahkan Imam Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, bagaimana ibadah kita dibandingkan dengan nikmat Allah. Inna huququllah a'zamu min ibadatil ibad, fa asbahu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan seorang hamba itu tidak akan pernah cukup untuk menunaikan hak-hak Allah. Bayangkan para jamaah sekalian, kita hanya diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Itu kalau di rumah mungkin hanya 5 menit, entah dikerjakan sholat sunnahnya atau tidak. Berarti sehari semalam 25 menit. Kalau di masjid mungkin paling lama 15 menit. Coba kalau kita bayangkan nikmat yang Allah berikan pada kita, tidak setiap jam, tapi setiap detik Allah berikan.
Ketika kita menunda sholat, menunda panggilan Allah, tapi Allah masih menunda kita, menunda usia kita. Sampai kapan kita bertobat pada Allah? Sampai kapan kita memperbaiki diri, berubah menjadi orang yang lebih baik? Makanya para jamaah sekalian, kenapa Allah menyiksa para manusia atau makhluk jin di neraka dengan siksaan yang sangat pedih? Memang Allah Maha Penyayang, betul. Tapi kenapa masih ada orang yang disiksa di neraka? Bahkan mohon maaf, ada yang abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena di dunia ini Allah masih banyak memberikan kesempatan kepada kita. Coba lihat Fir'aun, berapa kali kesempatan Allah berikan pada dia untuk bertobat. Allah kirimkan hambanya yang terbaik Nabi Musa dan Harun menyampaikan kebenaran dengan mukjizatnya yang banyak, tapi tidak sadar sehingga Allah tenggelamkan dan Allah masukkan dia, tapi tidak mau bertobat. Jadi kalau nanti ada manusia yang mati dalam keadaan maksiat, sebenarnya Allah berikan kesempatan sama dia. Kapan dia bertobat? Kapan dia berbenah diri? Ya, itu ampunan Allah sangat luas para jamaah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan, maka Allah akan ampuni selama kita bertobat. Jadi ini kesempatan yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan nafas. Ini kesempatan kita untuk beribadah pada Allah, menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai nanti ajal datang kepada kita nyesal. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah jauh dari ibadah. Karena detik ini para jamaah sekalian, kalau Allah berikan kemampuan pada kita melihat apa yang ada di alam kubur, yang sekarang sedang dikubur, yang sekarang mungkin sedang disiksa di alam kubur, mereka menjerit, teriak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbirji'un, kembalikanlah kami. Untuk apa? Sujud. Untuk apa? Beramal soleh. Tapi apa? Sudah terlambat para jemaah. Makanya kenapa Rasulullah ketika sholat malam ibadah pada Allah sampai ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau sholat tuh luar biasa sampai kaki engkau bengkak-bengkak ya Aisyah. Rasulullah, apa engkau tidak suka kalau aku ini menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur? Karena kenapa? Anugerah yang Allah berikan kepada Nabi itu luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi luar biasa. Karena bisa jadi orang yang sekarang beriman, bagi Allah sangat mudah besoknya menjadi orang yang tidak beriman. Yang hari ini menjadi orang baik, besoknya bisa menjadi orang jahat. Bagi Allah sangat mudah para jamaah. Dan bagi Allah sangat mudah yang hari ini penjahat, yang hari ini orang-orang kafir, bermaksiat pada Allah, besoknya menjadi orang baik. Bagi Allah sangat mudah. Lihat iblis, beribu-ribu tahun beribadah pada Allah. Karena satu kesalahan Allah naklat, Allah murka, sehingga sampai yaumul qiyamah dia menjadi makhluk yang terlanat dan menjadi penghuni tetap neraka jahanam. Ini yang kita takutkan para jamaah. Khawatir nikmat hidayah itu hilang dalam diri kita. Makanya kalau kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya, jadikan ibadah itu sebuah kebutuhan, bukan sampingan. Kita sebagai guru, kita sebagai dosen, sebagai pimpinan perusahaan, itu sampingan para jamaah sekalian. Tugas utama kita adalah ibadah. Jangan pernah melalaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bekal yang berharga. Dan tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling paripurna. Karena kenapa? Orang yang beriman butuh dengan ibadah. Orang yang beriman butuh dengan Allah. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita butuh dengan Allah. Sehingga ketika kita butuh dengan Allah, Allah akan selamatkan kita dari siksanya, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilna ashfaqna min wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanin muslimin 'ama khassatan fi bilad Palestin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-mu'minin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma dammir yahud wan nasar a'daka a'da'din. Allahumma mazik jam'ahum wa zazil aqdamahum alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.